Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Nah, seperti biasa jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di bab 5 tentang modus, median, dan mean ya, atau statistika ya nak ya. Nah, itu kita sudah mempelajari tentang pengamatan data. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, itu tentang modus. Apa sih modus itu? Nah, mungkin kalian di kelas 4 ya, di kelas 4 dulu sudah pernah mempelajarinya. Nah, langsung kita mulai ya. Nah, ini kita tentang modus ya, yang B. Nah, apa sih modus itu? Nah, ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan itu adalah modus, median, dan mean. Bu Imah, ya di sini misalkan Bu Imah meminta 12 siswa maju ke depan, kemudian sebanyak 12 siswa maju ke depan. Sebentar deh. Bu Imah meminta 12 siswa maju ke depan. Nah, kemudian mereka itu maju, ya yang 12 siswa tadi ya. Bu Imah menanyai umur mereka satu persatu dan mencatatnya di papan tulis. Nah, berikut adalah data umur dari 12 siswa itu. Nah, ini ada 11, 11, 11, 12, 10, 10, 11, 11, 12, 10, 11, 11. Nah, umur berapa yang paling banyak muncul? Jadi, modus ya. Modus itu adalah data yang sering muncul. Ya, atau nilai yang sering muncul itu namanya modus, ya. Oke, berikutnya sebentar. Nah, di sini mari kita amati. Nah, dari umur yang tadi ya, umur 10 ada 3 siswa. Kemudian umur 11 ada 7 siswa, umur 12 ada 2 siswa. Nah, tampak bahwa umur 11 tahun adalah yang paling banyak muncul, sehingga itulah yang dinamakan modus. Jadi yang 11 tahun ini, ya, karena dia frekuensinya ada 7. Nah, ini namanya modus, ya, atau MO. Bu Vita biasanya begitu kalau menuliskan ya waktu mengerjakan soal. MO. Nah, seperti ini. Nulisnya MO. Jadi modus itu adalah data ya atau nilai. Nah, nilai yang sering muncul. Nah, yang sering muncul. Oke, nanti bisa dicatat ya di bukunya masing-masing. Nah, kemudian untuk mengetahui modus dari data tunggal seperti di atas, kita cukup melalui pengamatan saja ya. Jadi cukup diamati. Nah, mungkin kalau bingung nanti bisa dibuat tabel frekuensi ya yang seperti kemarin. Nanti coba ya, nanti Bu Vita jelasin ya di berikutnya, di slide berikutnya. Oke. Berikutnya ya. Nah, dari contoh permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Modus adalah nilai, nah ini. Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul. Nah, dapat juga dikatakan modus adalah nilai dengan frekuensi. Nah, ini ya, frekuensi tertinggi. Ya, atau data yang sering muncul. Suatu data memungkinkan memiliki lebih dari satu nilai yang sering muncul. Data seperti itu memiliki lebih dari satu modus. Data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal. Jadi misalkan Bu, itu nilainya atau datanya yang paling tinggi, frekuensinya yang paling tinggi itu ada dua data Bu. Itu gimana ya ditulis? Berarti modusnya ada dua. Misalkan yang sering muncul itu usia 11 sama usia 12 Bu. Ya berarti dan itu jumlahnya sama ya. Itu dalam tanda kurung kalau dia jumlahnya sama. Ya, bimodal ini. Sedangkan jika lebih
dari dua modus disebut multimodal. Ini apabila frekuensinya sama, ya, frekuensi F ya nak ya, ini frekuensinya sama. Jadi kalau jumlahnya itu sama. Nah, kalau ada 3 berarti multimodal. Lebih dari 2 multimodal. Kalau 2 modus itu bimodal. B itu ya, B ini 2. Nah, B itu 2. Ya, berikutnya. Data yang tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Nah, misalnya seperti ini. Data tersebut tidak memiliki modus karena muncul setiap nilai, yaitu 1 kali. Nah, jadi ada data yang memiliki modus dan tidak memiliki modus, ya. Itu apabila jumlahnya, ya, jumlah frekuensinya itu sama. Ya, kalau ini tadi yang Bu Vita kurung ini frekuensi sama tapi yang paling tinggi. Nah, atau paling banyak, ya. Jadi yang paling tinggi. Oke, kalau enggak, kalau frekuensinya sama Bu semuanya setiap data, tapi tidak ada yang tertinggi, ya berarti dia tidak memiliki modus. Jadi misalkan kalau datanya yang keluar ya nak ya, itu frekuensinya sebanyak 2 semua dari 5 data, ya berarti dia tidak memiliki modus. Ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya, untuk menentukan modus tidak perlu melibatkan semua nilai data, cukup diamati data yang paling banyak frekuensinya. Nah, itu cara menentukan modus. Berikutnya ya. Nah, ini ada contoh soal. Tuh di buku kalian ya nak ya, di halaman 158 yang tugas kelompok yang Bu Vita ambil. Nah, data nilai ulangan matematika dari 15 siswa itu diberikan sebagai berikut. Ada 6, 7, 8, nggak ada yang dapat nilai 10 ya ini. Oke, nggak apa-apa, ini cuman contoh ya. Kalau kalian berarti wajib nanti diusahakan nilainya lebih bagus. Nah, kemudian berapa modusnya? Nah, itu kan diminta mengisi nilainya ya, nilai 6 sebanyak. Nah, kalau Bu Vita menganjurkan kalian pakai tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Jadi biar gampang ya hitungnya. Nah, coba yang 6. Yang 6 ini 1 ya, berarti sini 1. Kemudian 7, 8. Nah, itu kita coret ya. 7, 8. Maaf, coret. Nah. Oke, 6, 9, 7, 6, 7, 8, 9. Kita hitung jadi mana yang paling banyak. Nah, kalau seperti ini nanti kalian akan lebih teliti ya. Ini udah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti ini ada 6 ya. Maaf ya, Bu Vita taruh di sini ya. Seharusnya kan terusnya di sebelahnya ya nak ya. 4, 3, dan 2. Nah, di situ ada 15. Kita cek udah ada 15 atau belum. 6 tambah 4, 10 tambah 5. Pas ya 15. Bu, kalau misalkan saya tanpa buat tabel terus langsung saya beginikan Bu, misalkan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Itu boleh nggak Bu? Boleh. Mohon maaf ini tadi. Nah, ini seperti ini ya. Boleh. Malah lebih gampang. Oh, berarti ini
ada misalkan, nah kayak gini, oh berarti ini ada 6, 7nya udah kamu cek kan, kalian cek ya, 1, 2, 3, 4, misalkan seperti ini, 4 ini dan seterusnya. Boleh seperti ini, malah lebih gampang, kalian tidak usah garis-garis ya, nggak usah garis buat kolom. Nah kalau seperti ini lebih cepat ya. Nah berarti di sini nilai 6-nya ada 6, Bu Vita taruh di sebelahnya ya. 7-nya ada 4, 8-nya ada 3, 9-nya ada 2. Nah berarti modus data tersebut berapa? Nah tadi kan modus itu adalah nilai yang sering muncul atau data frekuensi ya. Frekuensinya yang paling tinggi. Nah berarti di angka 6. Nah berarti modusnya adalah 6. Sini MO, oh sini saja di atasnya yang gede biar kalian itu MO, nah sama dengan 6 ya, jadi yang ini. Nah ini yang ditulis 6-nya yang ini ya, bukan 6-nya yang ini, tapi 6-nya yang ini. Nah misalkan kalau 7-nya ada 6 berarti 7-nya ya, jadi yang ditulis 6-nya nilainya ya, bukan banyak siswanya ya. Oke berikutnya, jadi yang ini sebentar Bu Vita itu, nah oke ini ya Bu Vita lingkari yang 6 ini ya, nah biar gak bingung. Nah nilai 6. Oke berikutnya, yang contoh berikutnya ini ada tentukan modus dari data berikut. Nah ini ada data, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 20. Nah tentukan modus dari data berikut. Nah kalian kalau misalkan saya pakai seperti tadi, nggak usah pakai apa namanya tabel, boleh kan? Boleh ya, lebih gampang. Jadi seperti ini, 44 ada berapa ya, 45 ada berapa, itu boleh ya. Nah ini kita itu dulu, 45-nya 1, 44, 45, 46, 44, 45, 45, 44, 45, oke, 45 lagi, 46, 45, 46, 44, 45, 45 lagi, 44, mohon maaf, oke, 46, 45, ini maaf coret sebentar. Dan yang terakhir 46. Ini ada 5, 10, kemudian 5. Oke, betul ya, berarti ada 20 ya. Berarti sudah sesuai dengan ini. Nah, ini kalau kalian taruh di sini begini ya. Ini. Nah, ini lebih gampang ya. Yang Bu Vita katakan sebelumnya, nggak usah pakai tabel. Jadi manual aja. Nah, ini sudah ketemu tuh frekuensinya. Nah, ini kan yang paling tinggi ini 10. Nah, berarti modusnya adalah 45. Nah, jadi modusnya adalah 45. Seperti ini. Nah, gampang kan? Jadi, kalian diamati dulu atau kalian buat seperti ini ya. Kalau lebih amannya itu dibuat seperti ini. Kalau mau diamati juga boleh, cuman takutnya kalau kalian tidak teliti dalam mengamati nanti malah salah ya datanya ya. Nah, mending manual seperti ini saja, sarannya dari Bu Vita ya. Oke, lanjut ya. Pokoknya intinya kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul ya, atau data tertinggi yang sering muncul. Itu namanya modus. Nah,
sekarang tugasnya nanti silahkan dikerjakan. Ayo berlatih yang halaman 159 sampai 161 ya. Mohon maaf. Nah, ini 161. Bu Vita ngetiknya salah. 161 nomor 1, 4, 6, 8, dan 10. Jadi 5 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, yang penting kalian paham. Oke, berikutnya Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Nanti seperti biasa kalau masih bingung dan ada kendala, kalau kelas 6A tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kalau kelas 6B berarti ke Bu Mega ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.